Baik, selamat datang pada tutorial saya kali ini pada pembelajaran Umar Codinger kelas Java pemula. Pada video tutorial saya kali ini saya akan sedikit membahas tentang operator bitwise dan shift ya. Nah, sedikit saya akan jelaskan tentang bitwise dan shift. Oke, kita langsung saja. Untuk pengertian dari shift sendiri adalah operator yang berfungsi untuk menggeser susunan bit pada suatu nilai, itu shift. Jadi digeser, susunan bitnya digeser ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian bitwise, operator yang dipakai untuk operasi bit pada nilai operan atau perbandingan antar bit, itu bitwise. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mungkin tapi di sini untuk bitwise sendiri hanya akan saya contohkan pada operator XOR atau exclusive OR ya. Nah, kita bahas satu persatu. Kita akan bahas operator yang ada pada bitwise ya, jenis operasi yang ada pada bitwise yaitu XOR atau exclusive OR. Pengertiannya, operator ini digunakan untuk melakukan operasi eksklusif OR. Adapun hasil dari operasi ini akan bernilai true atau benar jika satu operannya bernilai benar. Ya, jika salah satu operannya bernilai benar. Dan operasi ini akan bernilai 0 atau salah jika kedua operannya bernilai 1 atau 0. Jika kedua-duanya 1 atau kedua-duanya 0 ya. Jika operannya kedua-duanya 1 atau kedua-duanya 0, itu akan bernilai salah, akan bernilai 0 hasilnya, bitnya adalah 0. Tapi jika salah satunya adalah benar, nah, maka hasil dari operasinya adalah benar atau nanti bitnya itu 1 ya. Bisa dilihat pada tabel berikut ya. Di sini ada contoh exclusive ya. 1 hasil operasinya adalah 0, 1 hasil operasinya adalah 1, 0 hasil operasinya adalah 0, kemudian 01 hasil operasinya adalah 1. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Jika kedua-duanya adalah 1 atau kedua-duanya 0, maka hasil bitnya adalah 0. Tapi jika salah satunya adalah 1 ya, itu hasil bitnya adalah 1 atau benar. Nah, kita ke sedikit contoh soal. Nah, di sini kita akan membahas dalam penyelesaian dari 120 XOR 127 atau QCOR 127. Nah, cara pengerjaannya ini saya contohkan cara yang sebenarnya tidak terlalu ringkas ya, tapi lebih umumnya yang diajarkan ya di kampus-kampus. Oke, yang pertama kita ubah dulu angka 120 dan 127 itu ke dalam bilangan biner ya. Lalu 120 ketika dikonversi bilangan biner akan menghasilkan 1 4 kali dan 0 3 kali. Kemudian 127 ketika dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner akan menghasilkan 1 digit angka 1 sebanyak 7 kali. Nah, seperti tadi rumusnya, jika 01 akan menghasilkan 1, 011, 011, kemudian sisanya adalah 0 semua. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian dari bilangan biner ini kita konversi lagi ke bilangan desimal ya. Jadinya hasil dari bilangan biner 0 4 kali dan 1 3 kali ini hasil desimalnya adalah 7. Nah, kita akan mempelajari cara konversi bilangan desimal ke biner dan biner ke desimal. Atau kita bisa menyelesaikan dari
operator XOR ini atau exclusive OR ini. Konversi desimal ke biner. Nah, di sini kita melakukan operasi modulus ya, perhitungan modulus atau sisa hasil bagi 2. Nah, 120 dibagi 2 sama dengan 60. Nah, di sini tidak ada sisanya. Jadi ini yang 0, ditulis 0. Kemudian 60 dibagi 2 sama dengan 30. Tidak ada sisa, 0. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Tidak ada sisa, 0. 15 dibagi 2 hasilnya 7 ya. Jadi jika ada komanya berarti itu sisa 1. Seperti itu. 7 dibagi 2 hasilnya 3, sisa 1. 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisa 1. 1 dibagi 2 hasilnya 0 dan sisa 1 ya. Ingat, ini cara konversi dari desimal ke biner. Kemudian dari bawah ya, menulisnya dari bawah ke atas ya. Jadi digit 1 dari bawah itu 4 kali ditulis dari, nanti ditulis sebelah kiri, paling kiri ke atas, kiri ke kanan ya. Kiri ke kanan mengambilnya dari bawah ke atas seperti itu. Nah, kemudian konversi desimal 127 ya, sama caranya, dibagi 2 dan hasil baginya berapa, sisa baginya berapa. 127 bagi 2 hasilnya 63, sisa 1. 63 dibagi 2 hasilnya 31, sisa 1. 31 dibagi 2 15, sisa 1. 15 dibagi 2 hasilnya 7 dan sisa 1. 7 dibagi 2 hasilnya 3 dan sisa 1. 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisa 1. 1 dibagi 2 hasilnya 0, sisa 1 ya. Di biner dari 127 adalah digit 1 sebanyak 7 kali ya. Nah, jadi itu konversi dari desimal ke biner, mudah, tidak terlalu sulit ya. Oke. Kemudian selanjutnya konversi dari biner ke desimal ya, silahkan perhatikan slide yang saat ini. Nah, kita akan mengkonversi tadi 0 4 kali dan 1 3 kali hasilnya 7. Bisa dilihat paling atas itu adalah bilangan biner. Kemudian indeks dari bilangan biner dari kanan ke kiri itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bilangan biner sendiri sebenarnya tidak hanya 7 digit ya, bisa 8, bisa 9 sesuai dengan nanti case banyaknya perhitungannya begitu. Nah, kemudian indeks dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu adalah jumlah digitnya, disebutkan dengan jumlah digit dari bilangan biner. Kemudian rumusnya n sama dengan an kali 2 pangkat n ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi untuk 0 itu bisa tidak dilakukan perhitungan ya. Bilangan biner yang 0 itu tidak perlu dimasukkan ke perhitungan karena hasilnya pasti 0. Jadi cukup yang bilangan biner dengan angka 1. Nah, hasil n sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 ya. Jadi jumlah digit atau indeks di bawah itu akan menjadi pangkat dari 2 ya, seperti itu. Kemudian hasilnya 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1. Nah, hasilnya adalah 7. Itu konversi dari biner ke desimal ya. Ini cara umumnya. Oke, seperti itu saja. Kita lanjut ke operator shift ya, right shift dan left shift.
Kita ke penjelasan operator right shift atau shift ke kanan. Nah, operator right shift digunakan untuk melakukan perpindahan bit ke arah kanan. Adapun bentuk umum dari penggunaan operator ini bisa dilihat. Di sini adalah nilai atau variabel, kemudian operator shift right banyaknya pergeseran bit ke arah kanan. Jadi pergeserannya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, setiap pergeseran 1 bit, operator ini akan membagi suatu nilai dengan 2. Sebagai contoh, jika kita melakukan operasi 16 right shift 1, maka hasilnya adalah 8. Sedangkan jika 16 right shift 2, maka hasilnya adalah 4. Ingat, setiap pergeseran 1 bit, operator ini akan membagi suatu nilai dengan 2. Bisa dilihat pada tabelnya seperti berikut. Di sini ada nilai X 16, ketika dikonversi dalam biner hasilnya 03 kali 1 kemudian 04 kali ya. Nah, ketika digeser 1 bit ya, 1 bit ke kanan, bisa dilihat pada baris kedua. Berarti bilangan satunya geser ke kanan 1 kali. Nah, dalam pergeseran ini hasilnya adalah 8. Kemudian 16 shift right 2 hasilnya 4, 16 shift right 3 hasilnya 2, 16 shift right 4 hasilnya 1. Jadi mungkin lebih gampangnya jika 16 right shift 1 itu sama dengan 16 ya, 16 dibagi 2 pangkat 1 ya. Kemudian 16 right shift 2 itu sama dengan 16 dibagi 2 pangkat 2. 16 right shift 3 itu sama dengan 16 dibagi 2 pangkat 3. 16 right shift 4 itu 16 dibagi 2 pangkat 4 ya. Rumusnya mungkin seperti itu, lebih gampangnya. Nah, kemudian dari hasil konversi dari hasil operator shift ini tidak akan menghasilkan sebuah nilai koma. Jadi semisal 16 right shift 6 ya, itu pasti hasilnya 0, tidak 0, tapi hasilnya 0 dalam program. Seperti itu. Oke, itu operator right shift. Kemudian kita masuk ke left shift. Penjelasan operator dari left shift. Setiap pergeseran 1 bit ke kiri akan mengalihkan nilai dengan 2. Jadi kebalikan dari right shift ya. Misalnya 1 left shift 1 akan menghasilkan nilai 2. Sedangkan jika 1 left shift 2 akan menghasilkan nilai 4. Bisa dilihat pada tabel berikut. Ya. Jadi mungkin lebih gampangnya rumusnya jika 1 left shift 1 itu sama dengan 1 dikali 2 pangkat 1. Kemudian 1 left shift 2 itu sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2. 1 left shift 3 itu sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3. 1 left shift 4 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 4 ya. Itu rumus cepatnya lah ya. Jadi intinya kalau left shift itu per 1 bit dikali 2, kalau right shift itu per 1 bit dibagi 2. Nah, oke, itu saja sedikit penjelasan tentang bitwise dan shift ya, masih dalam kelas Java pemula. Nah, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial saya yang berikutnya.